Okay, good morning, Moses. How are you today? I hope today you are very well. Okay, Moses. Before we start our lesson for today, let's pray. Our Father in heaven, say thank you for your blessing. Now we want to start our lesson. Please bless us so we can understand our lesson for today. This is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen. Ya, Moses, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya nak. Tetapi sebelumnya silakan buka bukunya masing-masing di halaman 116. Poin kedua, perhatikan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rangkuman atau sinopsis dalam sebuah buku fiksi, ya. Nah, Moses, rangkuman atau ringkasan merupakan hasil menyarikan semua gagasan pokok atau intisari dari sebuah tulisan atau buku menjadi suatu bentuk yang ringkas atau pendek tetapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang sesuai dengan teks aslinya, ya. Jadi singkatnya, rangkuman atau ringkasan ini merupakan hasil gagasan pokok sebuah tulisan yang diringkas tetapi tetap mempertahankan isi dan sudut pandang pengarang sesuai teks aslinya. Ya, Moses. Jadi dalam buku fiksi, rangkuman atau ringkasan itu kita kenal dengan istilah sinopsis. Paham sampai di sini ya, Moses? Lalu, teacher, bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah rangkuman pada buku? Nah, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, Moses, kamu harus baca dan pahami informasi umum yang terkait dengan buku, ya. Baca dan pahami informasi umum yang terdapat dalam bukunya. Itu langkah pertama. Lalu langkah yang kedua, tadi kamu di langkah pertama hanya membaca dan memahami informasi umumnya saja ya. Tetapi di langkah kedua, kamu tetap masih membaca dan memahami isi buku secara umum. Tetapi di tahap kedua kamu membacanya melalui daftar isi dan kata pengantarnya. Ya, Moses, berbeda dengan langkah yang pertama tadi. Lalu setelah kamu membaca dan memahami isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar, perhatikan sistematika penulisan bukunya bagaimana. Ya, biasanya sistematika penulisan buku ini kita kenal dengan 3 istilah ya nak. Ada alur maju, mundur dan campuran. Nah, di sana kamu perlu memperhatikan alur apa yang digunakan pengarangnya. Lalu langkah yang selanjutnya, catatlah peristiwa penting yang terdapat pada setiap paragrafnya. Nah, di dalam sebuah paragrafnya biasanya itu, Moses, ada peristiwa-peristiwa pentingnya. Jadi itu harus kamu catat, wajib kamu catat, ya. Lalu tadi kamu kan mencatat peristiwa-peristiwa penting dari setiap paragrafnya. Nah, setelah kamu dapat peristiwa penting dari setiap paragrafnya, kamu rangkailah peristiwa-peristiwa penting itu menjadi sebuah paragraf, ya. Tadi kan dari setiap paragraf ada informasi pentingnya nih. Iya, contohnya dia ada 5 paragraf, berarti ada 5 informasi penting dari sana. Nah, kelima informasi penting itu kamu rangkai dan kembangkanlah menjadi sebuah paragraf. Ya, paham ya di sini sampai di sini, Moses, untuk langkah-langkah menyusun rangkuman buku. Iya. Nah, sekarang apa bedanya teacher dengan langkah-langkah merangkum dengan peta pikiran? Kalau tadi kan kita menyusun rangkuman bukunya, berbeda dengan merangkum dengan peta pikiran. Kalau merangkum dengan peta pikiran, kamu hanya meringkas garis-garis besarnya saja ya nak. Nah, ketika kamu merangkum sebuah isi buku fiksi dengan menggunakan peta pikiran, itu juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama,
tentu saja kamu harus menuliskan judul bukunya, dan itu letaknya harus di tengah-tengah kertas ya. Kalau judul, Moses, teacher udah sering tekankan kepada kalian, kalau judul itu harus diletakkan di tengah ya. Posisinya itu berada di tengah kertas ketika kamu ingin menulis. Oke. Kemudian yang kedua, buat cabang utama yang berkaitan dengan peristiwa dalam buku dengan warna yang berbeda. Ini cabang pertama ya, cabang utama, tetapi dia berkaitan dengan peristiwa dalam buku, dan usahakan kamu menggunakan warna yang berbeda. Jadi peta pikiran ini Moses sama dengan peta konsep. Sama seperti denah. Kalau kamu perhatikan di buku pelajaran kamu, itu ada ya, setiap bab dia ada peta pikirannya atau peta konsepnya. Jadi itu tujuannya untuk mempermudahkan kamu memahami pelajaran pada setiap babnya. Nanti kamu bisa perhatikan buku masing-masing, di awal setiap bab itu ada peta konsepnya. Dan kenapa kita harus memakai warna yang berbeda? Agar kita tidak salah melihat. Oke? Kemudian langkah yang selanjutnya, tadi kan kamu sudah buat cabang utamanya nih, yang berkaitan dengan peristiwa yang ada dalam buku. Lalu langkah yang selanjutnya adalah cabang utama tadi itu kamu kembangkan menjadi beberapa cabang lagi ya. Biasanya cabang utama ini kan letaknya di atas dan berada pada posisi tengah. Nah, untuk langkah ketiga, untuk setiap cabangnya ini bisa kamu buat pada posisi bawah dari cabang utama, dan sesuai dengan namanya cabang, berarti dia bercabang, berarti lebih dari satu subcabang ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, usahakan setiap cabang itu diberi label dengan kata kunci saja. Jadi untuk langkah yang keempat ini Moses, kamu tidak perlu membuat deskripsi yang terlalu banyak pada setiap cabangnya ya. Jadi usahakan kamu hanya menggunakan kata-kata kuncinya saja untuk setiap cabang, dan ingat itu harus kamu beri label ya. Kemudian gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman. Nah, garis-garis lengkung dan alur yang nyaman ini tujuannya adalah untuk menghubungkan cabang utama tadi terhadap cabang yang ada di bawahnya, atau yang kita kenal dengan istilah subcabangnya ya. Jadi itu harus kamu gunakan atau harus kamu hubungkan menggunakan garis-garis. Oke, next. Buatlah garis pengingat jika ada kaitan antara subcabang yang berbeda. Nah, ini penting ya. Jadi kamu memang harus membuat pembeda antara subcabang yang berbeda. Tujuannya adalah agar pembaca, agar kamu tidak keliru atau tidak salah tafsir ketika melihat peta pikiran atau peta konsep yang kamu buat. Ya, Moses, paham ya nak sampai di sini bagaimana caranya merangkum dengan menggunakan peta pikiran atau peta konsep. Jadi sama aja sebenarnya dengan yang tadi ya, langkah-langkah merangkum bukunya. Ini sama, hanya saja bedanya kalau dia menggunakan peta pikiran atau peta konsep, kita tidak banyak menggunakan teks, tetapi kita lebih fokus kepada seperti cabang, seperti menggunakan cabang dan garis ya, Moses. Nah, lalu bagaimana hubungan antar unsur dalam buku fiksi? Nah, pastinya Moses, antara satu unsur dengan unsur lain dalam sebuah buku fiksi itu memiliki kaitan yang sangat erat ya, dan tentunya ini nggak bisa dipisahkan. Kalau salah satu unsurnya tidak terdapat dalam sebuah buku fiksi, maka otomatis alur ceritanya itu hasilnya tidak akan baik ya, Moses. Ya, dalam buku fiksi kita kan udah belajar nih Moses, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam sebuah buku fiksi. Kita mulai dari awal, dari atas. Ada tema,
alur atau plot, amanat, sudut pandang, latar, dan tokoh. Ya, jadi itu tidak boleh kurang. Karena kurang salah satu aja unsurnya, maka itu tidak bisa kita katakan sebuah buku fiksi. Ya, Moses. Lalu biasanya nih kalau kita selesai membaca buku fiksi, pasti kita memiliki tanggapan terhadap buku itu, ya Moses. Bagaimana caranya kita menyusun sebuah tanggapan terhadap buku yang sudah selesai kita baca? Ya, itu juga ada langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, tentu saja kamu harus baca bukunya dengan seksama dari awal sampai akhir, dan itu harus selesai atau tuntas. Karena kalau kamu tidak baca bukunya sampai tuntas, maka kamu tidak akan bisa memberikan tanggapan terhadap bukunya. Ya, itu yang pertama. Lalu langkah yang kedua, coba kamu tandai bagian-bagian buku yang memang kamu anggap menarik untuk ditanggapi. Ya, biasanya kalau di dalam buku fiksi, Moses, itu ada bagian-bagian tertentu dalam bukunya yang menarik, ya, dan itu biasanya paling menarik juga untuk kita tanggapi, ya. Oke, next. Setelah kamu menandai bagian-bagian yang tadinya kamu anggap menarik, nah di langkah yang ketiga, kamu susunlah tanggapannya, tetapi dengan catatan kamu harus menyusun tanggapannya itu secara objektif. Artinya objektif ini bagaimana, teacher? Artinya kamu membuat sebuah tanggapan terhadap buku yang sudah kamu baca itu, tetapi dia harus disertai dengan alasan yang logis. Artinya tanggapan yang kamu berikan itu harus logis dan masuk akal. Oke, Moses. Nah, inilah langkah-langkah menyusun tanggapan terhadap buku. Langkah terakhir, tadi kan tanggapannya sudah jadi nih. Ya, tanggapan yang kamu buat itu sudah objektif. Nah, langkah yang terakhir, coba kamu baca ulang tanggapan yang sudah kamu buat itu. Apakah ada kesalahan? Nah, jika masih ada kesalahan, itu perlu kamu perbaiki kembali. Oke, ini dia langkah-langkahnya menyusun tanggapan terhadap buku, ya Moses. Ya. Nah, untuk feedback kita hari ini, Moses, coba kamu buat satu contoh tanggapan terhadap buku fiksi yang sudah pernah kamu baca. Caranya bagaimana, teacher? Seperti biasa, kamu cukup mengetikkannya pada kolom komentar channel teacher. Dan ini teacher anggap sekaligus sebagai absen. Siswa yang tidak memberikan kolom komentarnya pada channel teacher, maka teacher anggap absen pada pembelajaran hari ini. Oke, Moses? Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya, nah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. See you next time and God bless you.